Nama saya Imade Sudo. Saya seorang pengrajin. Perkembangan kursi bambu ya, pertama yang menciptakan ide kursi bambu ini ada dua tokoh di Desa Blega. Pertama Mangku Dalam dan kedua daerah Banjar saya itu Kaki Tugas. Itu dia mengembangkan di rumah, dia punya tempat di pinggir jalan itu dikembangkan. Dari itu yang dikembangkan kursi ukiran dikombinasi dengan bambu. Pokoknya jenis barang kursi, nah itu yang pertama yang mengembangkan. Puncak perkembangan kejayaan bambu yang kursi bambu yang ada di Blegau itu dari tahun 80 sampai 2002. 2002 itu mengalami dilema. Ada istilah bom Bali. Itu dalam dilema itu kira-kira 1 tahun itu terombang-ambing karena itu bule enggan datang ke Bali, itulah makanya itu pernah karena ada kejadian bom Bali itu merosot kira-kira 1 tahun itu sepi luar biasa. Saya mulai terjun dari pengrajin bambu ini sejak kira-kira umur saya 15 tahun. Terjunnya kira-kira tahun 80-an lah baru terjun. Mendapatkan bahan baku bambu itu masih di lokal ada, seperti bambu loreng itu lokal. Ada juga di daerah lain seperti Tabanan, Bangli. Daerah Tabanan itu bambunya bambu besar, daerah Bangli itu bambunya agak kecilan sedikit. Itu daerah semua yang ada di Bali itu daerah Tabanan, daerah Bangli itu penghasil bambu yang paling banyak itu. Kita mensuplainya di sana, tapi mekanisme untuk pemasarannya bambu itu ada di Desa Blega, supplier yang menyetok bahan baku itu. Kalau tergantung juga desain dan modelnya ya. Kalau desainnya agak rumit itu bisa 2 hari. Kalau desainnya agak lebih ringan lah, seperti tempat butik, gantungan handuk dan lain sebagainya, tempat gantungan pakaian dan lain sebagainya, itu dalam 1 hari bisa prosesnya dua pieces atau 1 buah lah, itu lebih cepat. Tapi kalau yang prosesnya terlalu lama bisa 1 minggu, bisa 10 hari gitulah. Kalau jenis kerajiannya ya seperti jenis kursi, jenis meja, jenis bed, tempat tidur, ada juga jenis gazebo. Begitu juga banyak sekali itu produk-produk yang pernah saya bikin itu berdasarkan pesanan. Inspirasi atau desain menciptakan model itu tergantung permintaan pasar, juga tergantung ide kita sendiri. Kita mengembangkan yang sudah ada, membuat lebih bagus lagi desainnya, begitu aja. Untuk alatnya seperti pangoto, pisau, pahat, dan lain sebagainya masih sifatnya manual lah. Ya. Gitu. Gergaji dan lain sebagainya itulah alat-alat ringan, alat-alatnya. Cuma sekarang ada alat-alatnya mesin gerina dan bor untuk melubangi untuk memaku. Ini masih teknik tradisional karena ini ya sifatnya itu kerajinan, tidak bisa ditiru oleh mesin. Ya, kalau ini masih tradisional sekali. Kita melubangi bambu itu pakai pisau, masih tradisional. Itu tidak bisa dikembangkan karena sifatnya fleksibel. Kalau itu bisa dikembangkan, kemungkinan
orang lain tuh sudah menciptakan yang gini, kerajaan ini tidak ada di Blegao, kerajaan ini karena sudah ditiru oleh orang lain. Kecuali orang lain bisa meniru ini, tapi tenaga kerjanya kemungkinan ada yang di Blegao gitu. Karena tipenya tidak bisa ditiru. Kalau bisa ditiru, mungkin ini sudah di luar negeri sudah ada kerajaan seperti ini. Prosesnya gitu, kita memilah bahan baku dari bambu, mana yang bisa, tergantung juga desainnya, besar dan kecil bambunya kita harus disesuaikan dengan produk yang kita buat. Itu salah satu pemotongan bambu, perakitan, terakhir finishing, hanya 3 proses yang ada. Kalau target utama itu sesuai dengan perkembangan pasar, kita target utamanya bule, ada target keduanya lokal juga banyak juga. Kalau lokal itu banyak juga meminati ini seperti sarana upacara dan lain sebagainya, membutuhkan juga bambu. Itu ada 2 pergerakan. Ada target keluar pasarnya untuk kursi dan lain sebagainya. Tapi untuk di lokalnya ada juga untuk restoran, untuk sarana upacara juga memakai bambu. Kalau hambatannya hanya faktor cuaca aja, pengeringan bahan baku dan penebangan, karena kita memakai penebangan musiman. Musim begini tidak boleh menebang karena kalau cuacanya kurang bagus, umpamanya hujan aja dalam sebulan itu kita sulit mengeringkan bahan baku. Itulah kendala hambatan yang. Cara pengatasnya kita harus mengumpulkan bahan baku. Kalau musim hujan kita stok yang lebih banyak lah. Harapan saya ke depan itu ya untuk generasi muda itu kalau bisa kita terjun untuk menyambung kerajaan yang ada di Blegao ini. Apa sebab seperti generasi saya itu sekarang generasi muda itu agak kurang berminat lah tentang produk dan kerajaan bambu ini, berkecimpung dalam kerajaan bambu. Itu aja harapan saya supaya generasi kita lebih fokus dan bisa mengembangkan lebih luas dari sekarang. Om Swastiastu. Saya Ketut Trisnajaya SS selaku perbekal Desa Blegao sedikit akan menyampaikan tentang profil Desa Blegao, di mana Desa Blegao terdiri dari 6 banjar dinas, 3 desa adat, di mana jumlah penduduk sampai saat ini terdiri dari 1.170 kakak, dan untuk jumlah jiwanya sekitar 5.011 jiwa. Dan rata-rata di sini juga luas wilayah Desa Blegao yaitu 250 hektar. Tentunya Desa Blegao terkenal dengan kerajinan bambu. Sedikit sejarah tentang kerajinan bambu perlu kami sampaikan di sini. Semenjak tahun 1978, di mana pada saat itu Jero Mangku Dalem yang sekarang Mangku Bambunya bersama-sama untuk membuat kursi bambu. Sudah tentu di sana saat itu belum ada inovasi, karena sangat minim teknologi. Ya, beliau sangat sederhana membuatnya. Di sanalah mulai terkenal dengan ada mungkin kunjungan dari pemerintah juga banyak yang kunjung. Mungkin di sana ada inovasi baru. Akhirnya berkembanglah kerajinan bambu di Desa Blegao, dan tentunya di sana bukan kursi bambu aja, ini melingkup ke furniture, bahkan gazebo. Di sanalah pesat perkembangan kursi bambunya sampai tahun 2002. Ya, di sana kita punya musibah yaitu bom Bali. Di sana mulai merosot, sedikit turun produksi dan
ekspornya dan mulai bangkit kembali setelah itu. Kalau dulu perlu dia sampaikan, Desa Blegeo di sana terdiri dari art shop, hampir warung-warung, toko-toko semua dijadikan art shop, itu hampir 100-an. Dan sekarang cuman tinggal hampir 16 atau 15 art shop ya, yang masih berkembang. Tentunya workshop juga ada, sekarang sekitar tinggal 6 lah workshop yang ada di Desa Blegeo. Itu sedikit kami sejarah tentang kerajinan bambu di Blegeo, karena walaupun juga Blegeo terkenal dengan kerajinan bambunya. Kita punya ikon di Blegeo, Desa Blegeo adalah desa kerajinan bambu. Untuk harapan kami ke depan, perkembangan kerajinan bambu di zaman era globalisasi dan teknologi yang sudah canggih dan semakin canggih. Mudah-mudahan generasi muda juga bisa, untuk pengrajinnya ada regenerasi. Dan kami saat ini sangat bangga ya, karena sekarang udah mulai lagi tumbuh berkembang pengrajin-pengrajin yang muda-muda, dan itu pun dengan inovasi teknologi menyesuaikan dengan keadaan di zaman sekarang.